Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi dari Menpan RB mengenai rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Tetapi ini masih dipertimbangkan oleh DPR RI ya, pada Komisi 2 bersama dengan Menpan RB dan BKN untuk menyelesaikan terbaik ya, seperti apa penanganan untuk tenaga honorer yang akan dihapus November 2023 ini. Baik, mari kita simak pernyataan dari Menpan RB mengenai prinsip untuk penanganan atau penyelesaian tenaga honorer. Video kali ini judulnya adalah segera final 4 prinsip Menpan RB untuk honorer 2023. Alhamdulillah non ASN selamat hingga prioritas jadi ASN. Ini artinya bahwa tenaga honorer tetap akan diselesaikan, tidak ada PHK massal. Nah, mari kita simak apa langkah-langkah atau prinsip-prinsip yang akan diambil oleh Menpan RB. Pada kesempatan raker antara Menpan RB dan Komisi 2 DPR RI telah disepakati dan disetujui mengenai penanganan penyelesaian tenaga honorer November 2023 ini. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Baru-baru ini Menpan RB menegaskan adanya tindak lanjut penanganan masalah honorer sebelum 28 November 2023, di mana ditemukan dan disepakati 4 prinsip yang akan menjadi acuan pemutusan jalan tengah ya honorer dan dari Menpan RB ini. Karena sebelumnya terkait jalan tengah honorer juga sempat ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Untuk itu, sebagai tindak lanjut Menpan RB bersama DPR turut merencanakan penanganan honorer hingga prioritas untuk bisa menjadi ASN. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdullah Azwar Anas saat melakukan raker bersama Komisi 2 DPR RI terkait tindak lanjut masalah non-ASN. Dari raker tersebut akhirnya ditemukan beberapa solusi alternatif dalam penanganan tenaga non-ASN yang tepat dan adil. Tadi kami rapat dengan DPR, terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang insya Allah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok, ujar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Senin 10 April 2023. Selain itu, Anas turut membeberkan terkait peranan non-ASN yang sudah dimulai sejak tahun 2022, di mana di dalam laporannya untuk saat ini ada sebanyak 595 instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. SPTJM itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sehingga ditemukan ada
2.355.092 honorer yang sudah dilengkapi SPTJM pada sistem pendataan non-ASN di BKN. Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin juga turut mengapresiasi beberapa prinsip sebagai bentuk penanganan tenaga honorer, di mana pada tanggal 15 April 2023 kemarin Menpan RB menginfokan adanya 4 prinsip dalam penanganan masalah tenaga non-ASN. Prinsip-prinsip penanganan tenaga honorer ya non-ASN ini oleh Menpan RB terdiri dari prinsip pertama adalah menghindari PHK massal, ujar Menteri Anas Sabtu 15 April 2023. Jadi prinsip pertama menurut Menpan RB adalah menghindari PHK massal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan honorer ya, tenaga honorer, jangan khawatir karena ini sudah menjadi prinsip tidak ada PHK massal. Lanjutnya lagi Anas juga membeberkan prinsip yang kedua, yaitu tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini, dan yang keempat adalah sesuai regulasi yang berlaku. Tentu nanti kita susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, jelas Anas. Adapun untuk 4 prinsip yang telah dijabarkan tersebut tentunya sudah sesuai dengan masukan dari beberapa pemangku kepentingan, seperti koordinasi dan konsultasi mulai dari DPR, DPD, APPSI, APEKSI, AKASI, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah. Sudah kita susun prinsip-prinsipnya berdasarkan masukan pemangku kepentingan. Nah, untuk formulanya kini sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan pemerintah, jelas Menteri Anas. Selain itu, penyelesaian untuk tenaga non-ASN harus segera dituntaskan sebelum tanggal 28 November 2023. Karena jika mengacu pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaiannya di lingkungan instansi pemerintah, maka terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK atau P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan peluang besar untuk honorer, tenaga pendidikan, dan kesehatan dalam prioritas menjadi ASN 2023. Kebijakan pengadaan ASN di tahun 2023 juga menegaskan pada poin pertama pemerintah akan fokus kepada pelayanan dasar, di mana tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga pendidikan dan kesehatan dalam prioritas penanganan pengadaan ASN di tahun 2023. Sehingga dengan ini honorer akan memiliki kesempatan besar serta peluang untuk bisa diangkat menjadi ASN. Demikian ya terkait informasi segera ya final 4 prinsip Menpan RB untuk honorer 2023. Alhamdulillah non-ASN selamat hingga prioritas menjadi ASN.
Ini ya, demikian ya, ada 4 prinsip yang akan dilaksanakan oleh Menpan RB ya untuk penanganan tenaga honorer ya, sehingga akan bisa terselesaikan dan terhindari dari berbagai masalah yang bisa membuat suasana menjadi tidak stabil ya. Di sini ada 4 prinsipnya ya. Pertama, yang paling utama adalah bahwa pemerintah tidak akan mengadakan pemecatan ya, tidak ada ya. Nah, tidak ada PHK massal. Ya, yang kedua juga tidak membebani fiskal ya untuk bagi pemerintah. Untuk yang ketiga, menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN. Dan yang keempat adalah sesuai dengan masukan dari beberapa pemangku kepentingan ya. Demikian ya yang menjadi prioritas ya untuk Kemenpan RB di dalam penanganan tenaga non-ASN ya atau tenaga honorer di tahun 2023 dan harus selesai sebelum November 2023 ini. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan yang baru mendapatkan channel ini, silakan dukung dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Aktifkan notifikasinya agar mendapatkan info-info yang terbaru melalui channel Pleno Berbagi. Dan semoga ini bermanfaat. Silakan share ini video kepada grup-grup WA yang lainnya ya. Semoga mendapatkan pencerahan dari informasi ini. Terima kasih. Ikuti selalu channel Pleno Berbagi untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai ASN, P3K maupun honorer ya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.